Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Regana Fatwa, mahasiswi STAIK Krusina Batam, semester 2, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 2C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Akhlak Tasawuf. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pendidikan, latihan, usaha keras, dan pembinaan atau muktasabah. Bukan terjadi dengan sendirinya. Potensi rohaniah yang ada di dalam diri manusia, termasuk di dalamnya akal, nafsu, amarah, nafsu syahwat, fitrah, kata hati, hati nurani, dan intuisi dibina secara optimal dengan cara dan pendekatan yang tepat. Akan tetapi, menurut sebagian ahli, bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting atau garizah yang dibawa manusia sejak lahir. Bagi golongan ini cenderung kepada perbaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia, dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi yang selalu cenderung pada kebenaran. Dengan pandangan seperti ini, maka akhlak akan tumbuh dengan sendirinya, walaupun tanpa bentuk atau diusahakan, atau gohir muktasabah. Kelompok ini lebih lanjut menduga bahwa akhlak adalah gambaran batin, tidak akan sanggup mengubah perbuatan batin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Menurut Haji A. Mustafa, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada 6, yaitu insting, pola dasar bawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak, dan pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang insting. Definisi insting oleh para ahli jiwa masih ada perselisihan pendapat. Namun perlu diungkapkan juga bahwa menurut James yang dikutip oleh Mustafa, bahwa insting ialah suatu alat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berakhir lebih dahulu ke arah tujuan itu dan tiada dengan didahului latihan perbuatan itu. Pengertian insting lebih lanjut ialah sifat jiwa yang pertama yang membentuk akhlak, akan tetapi suatu sifat yang masih primitif, yang tidak dapat lengah dan dibiarkan begitu saja, bahkan wajib dididik dan diasuh. Cara mendidik dan mengasuh insting kadang-kadang dengan ditolak dan kadang-kadang pula diterima. Dengan demikian, insting itu berbeda-beda bagi manusia sebagai kita katakan di atas. Kadang-kadang seseorang manusia diberikan kekuatan dalam suatu insting dan diberikan kelemahan dalam insting lainnya. Demikian juga seorang telah kuat instingnya, sedang lain orang kelihatan lemah. Dan begitu sebaliknya. Banyak dari pemuda-pemuda mempunyai persediaan insting untuk menghasilkan keahlian dalam cabang kehidupan yang beraneka warna. Keahlian ini akan dapat kelihatan apabila seorang dapat memelihara keinginannya yang baik dan mengetahui cara sebagaimana memberi semangat dan memberi petunjuk yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya ditinggalkan, sehingga matanglah insting-instingnya. Macam-macam insting itu ada 3, yaitu insting menjaga diri, insting menjaga lawan jenis, dan insting menjaga rasa takut. Pola dasar bawaan. Pada awal perkembangan kejiwaan primitif, bahwa ada pendapat yang mengatakan kelahiran manusia itu sama, dan yang membedakan adalah faktor pendidikan. Tetapi pendapat baru mengatakan tidak ada 2 orang yang keluar di alam kewujudan sama dalam tubuh akal dari akhlaknya. Ada teori yang mengemukakan masalah turunan, yaitu turunan atau pembawaan sifat-sifat manusia. Di mana-mana tempat orang membawa turunan dengan berbeda-beda sifat yang bersamaan, seperti bentuk, panca indera, perasaan, akal, dan kehendak. Dengan sifat-sifat manusia yang diturunkan ini,
manusia dapat mengalahkan alam di dalam beberapa perkara, sedang seluruh binatang tidak dapat menghadapinya. Sifat-sifat bangsa. Selain adat kebiasaan tiap-tiap bangsa, ada juga sifat yang diturunkan sekelompok orang dahulu kepada kelompok orang sekarang. Sifat-sifat ini ialah menjadikan beberapa orang dari tiap-tiap bangsa berlainan dari beberapa orang dari bangsa lain. Bukan saja dalam bentuk mukanya, bahkan juga dalam sifat-sifat yang mengenai akal. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan ialah suatu yang melingkupi tubuh yang hidup. Lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udara. Lingkungan manusia ialah apa yang melingkungi dari negeri, lautan, sungai, udara, dan bangsa. Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. Lingkungan alam telah menjadikan perhatian para ahli sejak zaman Plato hingga sekarang ini, dengan memberikan penjelasan-penjelasan dan sampai akhirnya membawa pengaruh. Ibnu Khaldun telah menulis dalam kitab pendahuluannya, maka tubuh yang hidup, tumbuhnya bahkan hidupnya tergantung pada keadaan lingkungan yang ia hidup di dalamnya. Kalau lingkungan tidak cocok kepada tubuh, maka tubuh tersebut akan lemah dan mati. Udara, cahaya, logam di dalam tanah, letaknya negeri, dan apa yang ada padanya dari lautan, sungai, dan pelabuhan adalah mempengaruhi kesehatan penduduk dan keadaan mereka yang mengenai akal dan akhlak. Yang kedua itu lingkungan pergaulan. Sekolah, pekerjaan, pemerintah, syiar agama, ideal keyakinan, pikiran-pikiran, adat istiadat, pendapat umum, bahasa, kesusastraan, kesenian, pengetahuan, dan akhlak. Pendeknya segala apa yang diperbuahkan oleh kemajuan manusia. Manusia dalam masa kemundurannya lebih banyak terpengaruh dalam lingkungan alam. Apabila ia telah mendapat sedikit kemajuan, lingkungan pergaulanlah yang banyak menguasainya, sehingga ia dapat mengubah lingkungan atau menguasainya atau menyesuaikan diri kepadanya. Yang keempat itu kebiasaan. Ada pemahaman singkat bahwa kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang, seperti kebiasaan berjalan, berpakaian, berbicara, berpidato, mengajar, dan lain sebagainya. Orang berbuat baik atau buruk karena ada dua faktor dari kebiasaan, yaitu kesukaan hati terhadap suatu pekerjaan dan menerima kesukaan itu, yang akhirnya menampilkan perbuatan dan diulang terus-menerus. Yang kelima, kehendak. Kehendak adalah suatu kekuatan dari beberapa kekuatan, seperti uap atau listrik. Kehendak ialah kehendak manusia dan daripadanya timbul pula segala perbuatan yang hasil dari kehendak. Dan segala sifat manusia dan kekuatannya seolah-olah tidur nyenyak sehingga dibangunkan oleh kehendak. Maka kemahiran penggunaan, kekuatan akal ahli pikir, kepandaian bekerja, kekuatan urat, tahu akan wajib dan mengetahui apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Kesemuanya ini tidak mempengaruhi dalam hidup bila tidak didorongkan oleh kekuatan kehendak, dan semua tidak ada harganya bila tidak dirubah oleh kehendak menjadi perbuatan. Ada dua macam perbuatan atas kehendak, yaitu kadang menjadi pendorong dan kadang menjadi penolak, yakni kadang mendorong kekuatan supaya manusia berbuat, seperti mendorong membaca, mengarang, atau berpidato. Terkadang mencegah perbuatan tersebut seperti melarang berkata atau berbuat. Yang keenam, pendidikan. Dunia pendidikan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan perilaku akhlak seseorang. Berbagai ilmu diperkenalkan agar siswa memahaminya dan dapat melakukan perubahan pada dirinya. Dengan demikian, strategis sekali di kalangan pendidikan dijadikan pusat perubahan perilaku yang kurang baik untuk diarahkan menjadi perilaku yang baik. Maka dibutuhkan beberapa unsur dalam pendidikan untuk bisa dijadikan agen perubahan sikap dan perilaku manusia, yaitu
1 tenaga pendidikan, 2 materi pengajaran, 3 metodologis pengajaran, 4 lingkungan sekolah. Kesimpulannya adalah akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.